seperti ini buat penyemangat bahwa bukan masalah jersinya, oli atau KW-nya, tapi kehadiran kita mensupport tim kebanggaan kita Liverpool, hadir dalam gambar, dalam doa itu lebih penting dari sekedar. Asik tuh, Dah. tandanya Nah, ada tanda merahnya tuh. Nah, episode pertama YouTube-nya LFC ID, gue ditemani 4 orang yang memang pakar di bidangnya masing-masing. Ada satu desainer, Mas Fajar, kemudian ada wartawan, Mas Reza, dan ketua TU Liverpool, cabang Indonesia, Ahwagan. Kita akan bahas tentang jersey baru nih, karena ada banyak polemik ya, antara ngomongin desainnya kok gini, kemudian kenapa sih harus Nike, bukan merek yang lain, Adidas atau apa? Atau kenapa nggak dipertahankan New Balance? Nah, yang pertama nih, pertanyaan pertama, gue harus ngelihat contekan. Pertama soalnya, ya kan? Gimana sih ceritanya kok pindah dari New Balance ke Nike gitu? Nike kan? Ya. Nike. Naik puncak gunung. Naik. kata nenek di iklan naik. Nenek di iklan naik. It's Nike. Ya, Nah, pindah ke Nike. Gimana, Pindah ke Cak? Nike itu ya, kalau dari awal isu-isu yang gue baca di media-media Inggris sih pasti terutama ya soal nilai kontrak ya, karena Liverpool merasa dengan prestasi yang udah meningkat saat ini, gue bisa dong harusnya mendapatkan kontrak yang lebih gede lagi dari aparel gitu. Momentum Dan ya, juga momentumnya dapat nih. Bersama Jurgen Klopp kan 4 tahun terakhir, kebetulan kontraknya New Balance habis, Liverpool didekati lah sama Nike kan. Mungkin Nike tahu Liverpool ini pangsa pasar gede juga, dan Nike itu kan mereka, kalau gue lihat, mereka nggak punya tim gede yang benar-benar ngejual di Inggris ya, setelah City pergi, ya mungkin City kan mungkin prestasi juga, cuma kan dia jago di Inggris itu City. Pada akhirnya mereka yang memilih Liverpool. Mungkin kalau Chelsea ya secara market leader mungkin lebih luas Liverpool ketimbang Chelsea atau City yang bahkan mereka 2 kali juara dengan Nike kan. Terus kalau di Italia juga Nike juga nggak punya ikon ya. Mereka cuma punya PSG sama Barcelona sebagai ikon mereka untuk di tiap liga negara itu gitu. Ya, dan juga ikon secara global ya dari tim sepak bola itu sendiri kan. Sementara pesaingnya 3 garis itu lebih banyak. Artinya mereka ada di mana-mana, ada di mana-mana lah. Gitu. Oke. Ya, dan klub yang itu juga bagus di liganya gitu, kayak contohnya Bayern, Juventus. Nah, mungkin Nike menganggap Liverpool nih bisa nih gue buat naikin penjualan gue di global, apalagi mereka lagi bagus, ya udah akhirnya milih Liverpool. Tapi di satu sisi Liverpool juga tertarik juga kan dengan tawaran Nike. Oh, kenapa enggak gitu loh. Sementara gue udah bagus, tapi NB tidak bisa memberikan gue timbal balik yang bagus berupa pemasaran, terus kemudahannya, memang pemasaran aja. Distribusi jersey dan pemasarannya kan kurang kan ya. Kita seperti tahu lah, nyari jersey Liverpool tuh yang NB itu kan susahnya setengah mati. Kita nggak bisa dapetin. Itu nggak cuma terjadi di Indonesia aja, maksudnya susahnya nyari barang itu nggak cuma di sini gitu. Bisa. Dari varian maupun jumlah itu ternyata memang bermasalah gitu ya, distribusi. Memang bermasalah. Itu yang sepengetahuan gue dari yang gue lihat 2 tahun lalu ya. Artinya kan gue itu kan pas juga ada momentum pesta sepak bola dunia ya, pada itu akhirnya gue beranggapan bahwa mungkin Liverpool ya mencari produsen lebih bagus ya Nike masukin tawaran, tapi ternyata NB juga di satu sisi ternyata mereka juga punya opsi untuk mempanjang masa kontrak mereka begitu habis. Kan kontrak mereka punya klausul itu. Nilainya kalau secara nilai dari yang gue baca kan ada berani tuh, artinya sebagai newcomer atau bidder baru angkanya X gitu kan. New Balance sebagai apa istilahnya incumbent itu ya, juga berani ikut tayang nih adik kita. Pada dasarnya nilai kontraknya juga katanya berani disamai oleh New Balance gitu. 45 juta kalau nggak salah ya. 45 juta ya. Itu kan
artinya New Balance juga kalau nggak salah kontrak yang sampai 2020 ini juga nilainya nggak jauh-jauh dari situ, kalau sekitar 40 apa 37 40. 37 ya kalau kontrak salah. sampai yang Angfagan nih, angka nih. nanti katanya angfagan pastinya berapa, tapi kalau nggak salah yang gue tahu memang kontraknya itu memang sama, artinya mereka banding menyamai, tapi yaitu dari situ Liverpool akhirnya Liverpool, Nike dan New Balance akhirnya maju ke persidangan untuk menyelesaikan dispute ini gitu loh, karena merasa New Balance punya hak juga dari opsi kontrak yang lama, sementara Liverpool juga merasa berhak untuk mencari Partner baru, pasangan baru yang lebih menjanjikan gitu loh, untuk mereka lebih mendorong pemasaran, mendorong pemasaran, dan apalagi Liverpool ini lagi naik prestasinya, mereka merasa gue butuh juga temen yang sama-sama bisa lari bareng di persaingan global. Kalau gue dengan New Balance ya mungkin persaingan global. Iyalah, bukan mungkin pemanasan global ya. Bukan. Apalagi dengan tetangga, misalnya Manchester United, mereka dengan Adidas, mereka bisa dapat yang banyak. Kenapa gue enggak nih? Gue lagi nanjak, gue bisa dapat yang sama banyaknya dari produsen sebesar Nike gitu loh. Eca nih, Cak. Di sidang kemarin itu kan ada poin ketika New Balance berani menyamai offernya Nike ke Liverpool, itu harusnya kan masih tie, ya, masih imbang. Tapi ada satu poin yang menjadikan Nike memenangkan persidangan tersebut, yaitu mereka punya figur-figur, public figure lah, selebriti atau atlet terkenal yang udah mereka endorse. Sebesar apa impact-nya public figure mendorong penjualan? Itu Eca atau Fajar nih yang tahu nih. Dari gue sih ya paling ya logika mudahnya adalah kayak LeBron James itu kan punya kontrak seumur hidup dengan Nike kan, dengan nilai tadi beratus-ratus juta pound, 500 iya, juta dolar, 500 juta pound lah, 5 juta dolar per tahun. Artinya dengan apalagi dia dengan juga punya saham di Liverpool, artinya dia akan nih gue punya kasarnya dia punya keinginan untuk ini gue punya saham sini, berarti kalau cuan gue mau aja gue berarti harus lebih memajukan membantu klub gue lagi. Dengan dia juga punya kontak seumur hidup dan dia di endorse Nike dengan nilai yang fantastis itu, berarti dengan adanya LeBron, Liverpool berpikir wah gue bisa lebih naikin lagi level gue pemasaran apalagi di Amerika Serikat ya. Berapa persen peningkatan penjualan setelah adanya atlet? Yang mana kan atlet kalau LeBron James, basket, kemudian Serena, tenis. Ini kan nggak ada korelasinya dengan sepak bola. Apakah ini tetap akan mendongkrak penjualan? Mendongkrak. Tapi kalau angka eksak sekian persennya, aku juga nggak bisa kasih angka ya. Cuma kalau untuk efek, pasti berefek sih. Karena engagement mereka dengan follower-followernya pasti tinggi kan. Nah itu pasti impact-nya bakal tinggi juga. Jadi bisa ngerebut orang-orang baru selain sepak bola, yaitu fansnya LeBron yang notabene basket, fansnya Serena yang tenis, dan lain-lain itu bakal bisa juga nanti mereka ikut beli koleksi Liverpool karena idolanya. Menurut Angfagan, untuk di Indonesia ada nggak yang harus di-endorse oleh Nike? Anji gitu misalnya. Pabrik figur ya. Pabrik figur. Jadi ya, kalau menurut gue sih nggak ada salahnya nih Nike endorse. Pertanyaan yang agak mengganjal nih, banyak yang sangat mencintai Adidas. Kita ngomong merek aja nggak di-endorse ini, biarin bebas. Jadi kenapa Adidas nggak ikutan bidding sih kemarin? Eca mungkin tahu tuh. Mungkin kalau Adidas nggak ikut bidding karena tadi gue bilang tadi kan setiap klub di liga, setiap aparel di liga udah punya jagoannya masing-masing kan, kayak misalnya kayak di Jerman ya jagoannya Adidas ya jagoannya ya Bayern Munchen. Kalau di Italia jagoannya Adidas tuh ya Juventus. Di Inggris sama siapa? Spanyol
Madrid. Di Madrid. Inggris. Nah, di Inggris masa Wolverhampton ya bukan ya. Kalau di Inggris kan nah mungkin artinya menyandingkan MU dan Liverpool dengan sama-sama dengan jersey yang sama gitu. Akan ada salah satu pemasukan yang kalah gitu loh dari salah satu klub itu karena dua-duanya ya menurut gue sih itu lebih pada ke persaingan persaingan secara klub juga dan secara branding global juga, artinya kan mereka juga pengen cari jagonya masing-masing lah. Gitu. Kalaupun misalnya di dua liga ada yang dianggap jagoan, itu pernah terjadi nggak sih? Ya sekarang di Liga Inggris tuh Nike sebenarnya udah punya Spurs sama Chelsea kan. Cuma Tapi kan menurut mereka belum top tier. Mereka masih Belum butuh satu tim yang benar-benar megang di liganya itu, dan itu Liverpool emang. Liverpool. Oke. Dan ada yang unik juga ya Jar ya, kalau misalnya kayak Adidas itu kerjasama sama Leicester gitu, terus sebenarnya bukan Adidas aslinya kerjasama sama Leicester, kayak Puma dulu kalau nggak salah ya. Ada kan kasus Puma tuh kan kalau sama Leicester tuh dia beli putus ke bukan ke Pumanya langsung, artinya tapi ke Iya. Grosiran. pihak ketiga Biasanya. kayak iya grosiran kayak Sports Direct kayak Teamwear JD, dong jadinya ya. dong. Iya. Tim Biasanya ya, teamwear kayak gitu aja. Hah? ke klub-klub yang bukan di liga teratas tuh kayak gitu. Kalau Puma misalkan sama klub-klub championship kayak gitu. Jadi Yang desainnya desain generik, bukan desain yang ada filosofinya kayak tadi. Ya udah mereka disediain teamwear polos, tinggal ditambahin logo klub sama sponsor udah jadi. sablonya di Bang Marbun ya kan. Itu kalau dari sisi aparelnya, kalau dari sisi Liverpoolnya kan orang dalam dapat info Adidas udah duluan nyakitin Liverpool. Nyakitin. Dong. Iya Jadi, nih. konon Liverpool itu Adidas ngeremehin kita, dibilang Liverpool overpriced. Udah catet lo ya, awas lo ya. Awas lo balik lagi lo. Iya, lu dulu ninggalin gua lu, awas lu. Tapi sadar nggak sadar ya, Adidas sejak ditinggal sama Liverpool, desainnya langsung hancur, langsung ya. Iya benar. Terus untuk Madrid, itunya lebih bagus desain ketimbang yang lain. Nah, kan ngomong begitu aja lama amat intronya, Cak. Gua ngerasa adanya New Balance kemarin sebenarnya New Balance ini ada jalan tengah. Yang nggak suka Adidas, wah New Balance gua netral. Ada seperti itu. Setuju nggak? Dengan yang bosan dengan Adidas dan Nike ya, dengan adanya New Balance sih jadi penyegar ya, meskipun sebenarnya kata Fajar dan Adi template-template juga, cuma kan artinya ada nuansa baru lah, ada desain baru dari sebuah brand yang tadinya awalnya memang nggak main di sepak bola gitu. Artinya nah, itu sih penyegar suasana sih selama 5 tahun ya, 5 tahun ini. Kalau aku tambahin sih 3 tahun terakhir kita bareng New Balance itu jersey Liverpool bagus-bagus semua. Iya. Nah, 3 tahun terakhir ya. Kalau gue enggak. Gimana? Gini loh, jadi kalau gue sih mikirnya gini, utama nomor satu kita supporter klubnya gitu loh. Kita supporter klubnya. Zaman dulu itu teman-teman ya bilang sebutut-bututnya jersey apa Liverpool lagi zamannya Warrior ya dibeli juga gitu. Itu dari sisi supporter ya. Nah tadi kalau yang dari sisi jersey antusias atau apa boleh lah tadi masuk ke demikian. Nah yang tadi dikatakan Fajar bahwa NB itu desain terbaik dibuat jadi lebih manis lagi karena kita menang di situ. Ada patch, ada segala macam. Kalau Warrior kemarin kita juara liga itu Ini Warrior itu jersey terbaik gua. Ini Warrior yang sepatu zaman lo SD. Warrior Suarez. Warrior 13-14 itu musim. Ya. Kalau itu juara, itu juga pasti masuk dari jersey terbaik Liverpool, yakin. Sekarang kalau Arfagan kemarin sempat menayangkan video kecil di Twitternya beliau tentang koleksi, terus kemudian ciri khas gitu. Ini yang desainer yang harus jawab nih kayak ini. Desain Liverpool sendiri itu
kan ada pro kontra nih. Kok gini doang? Template banget sih nih gitu. Pada kenyataannya seperti apa sih Jar di dunia peraparelan itu? Proses, desain dan segala macamnya itu pastinya melalui riset. Nah, Pasti ya, ini aku jawab. Kalau template pasti, karena Nike itu brand global, dan brand global nggak cuma Nike aja, semua berangkatnya dari template. Terus untuk koleksi Liverpool sendiri nggak mungkin kalau nggak di riset, karena seperti tadi Mas Reza udah bilang, Liverpool ini levelnya udah top tier-nya Nike, langsung tim elit. Nggak mungkin kalau Liverpool cuma dikasih anak emas lah baju ya. yang plek-plekan gitu tok, nggak bakalan. Makanya pasti ada sisi mendalamnya itu di riset itu tadi. Makanya sampai sekarang di jersey home muncul warna teal yang baru tuh. Warna apa? Ijo apa itu? Ang, ijo apa Ang itu pasnya Ang? Hijau apa? Ijo apa Ang? Hijau patina kalau gua mah. Ijo apa? Hijau patina. Ya kalau gua orang awam kan itu. Jadi ngambil dari Liverpool yang di bangunan itu, Iya. ya, karena oksidasi Nike, itu kan kalau orang antik ngomongnya patina. Patina. Tapi kerenan hijau oksidasi sih sebenarnya. Terus senangnya sama Nike tuh, untuk tim-tim elitnya mereka, pasti mereka selalu ada beritanya, press release-nya di situs mereka. Nah, kita tinggal baca aja di situ. Ah, itu mah bisa-bisaan PR aja ya kan. Emang Nggak iya. usah, iya maksudnya nggak bisa disebut senangnya sama tim gede kalau buat klub gede. Nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau pakai template, boleh nggak dibilang bahwa yang nggak istimewa amat gitu klubnya? Template emang udah pasti pakai template, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin nggak. Tapi mungkin pas sama New Balance, karena nggak begitu banyak yang pakai, jadi rasanya beda. Padahal enggak, pas sama New Balance pun kita tetap dikasih template juga. Nah, itu yang perlu dicatat. Pakai New Balance itu juga sebenarnya template. Template aja. Amat deh. Cangkok. Bukan stack, stack. Jadi gue sempat nemu juga di Facebook, orang bikin pembuktian bahwa lu pada komplain template, secara nggak sadar lu dari zaman Adidas yang beling itu pun, itu juga Adidas ngasih template, dan lu nggak komplain gitu kan. Kenapa sekarang betul. rame gitu. Sungguh betul sekali. Iya. Ang Fagan nih kemarin yang di Twitter rame, template. Ayo beli aja katanya. Ang Fagan kayaknya di videonya kemarin juga naruh 9395. 9395. Oh, yang sirip gini ya? Tulang-tulang gini. ya. Iya. Kalau anak-anak jersey bilangnya sih Jersey Adidas tulang. Adidas tulang. Ya itu Iya, ya template juga. Template juga. Itu berhikmah Iya, sebenarnya. Sama Bulgaria, sama Swedia itu lagi tahun Banyak. Piala Dunia Banyak, tuh iya. di Amerika ya. Itu. Cak, kita tiarap aja, Cak. Ang Fagan mah udah usianya udah gitu. Oh iya benar, iya. Anjir. Harga gimana, Jar? Ada kelas-kelas jersey lagi nggak sih? Maksud gue awam, tapi ya teman-teman nanti juga pasti banyak yang masih awam juga tentang jersey itu kelas-kelasnya seperti apa. Adidas punya apa, New Balance punya apa, Nike punya kelas yang seperti apa, itu kayaknya perlu dijelasin deh, Jar. Ya, sekarang karena Liverpool sama Nike, jadi kita bahasnya di Nike aja ya. Nike itu ada setauku dua ya. Ada replika yang dijual bebas di retail, sama player versionnya itu nama teknologinya Vapornit. Itu juga dijual sih kalau yang Nike ini. Harganya Yang pasti beda Vapornit banget itu ya? yang ya Vapornit yang dipakai pemain di lapangan buat pertandingan itu. Teknologinya juga beda sama yang replika. Lebih advance. Apa sih bahasanya? Lebih canggih lah. Bisa nyerap keringat dalam waktu sepersekian detik gitu kali ya. Cailah. Terus yang jelas ya itu material kainnya, teknik jahitannya lebih ribet tapi canggih. Ya gimana sih bahasanya, susah gimana juga. lebih ribet canggih gitu. Ya semuanya yang lebih canggih pasti dibikinnya ribet. Benar gitu nggak, Am? Iya benar, detail. Nggak kayak replika. Kalau replika kan kesannya cuma
plain gitu aja kan, cuma merah polos dengan aksen tadi putih dan hijau tadi. Kalau yang si player versionnya itu walaupun dari jauh kelihatannya cuma merah doang, tapi ternyata banyak detail-detailnya, pori-porinya kayak gitu-gitunya. Kira-kira Ang, sebagai kepala TU nih, kira-kira besaran angka-angka yang akan didapat Liverpool itu seberapa? Dari jersey aja, kemudian diakumulasikan dengan hadiah dan segala macam gitu, Ang. Jadi dari keberhasilan Liverpool dengan Nike yang dapat kontrak yang mega kontrak ini, sebetulnya yang nelongso ya kita ini. Masyarakat dengan daya ekonomi rendah ini makin menjerit. Karena harganya juga melejit gesip. Untuk jersey-jersey yang disebutkan oleh Mas Fajar tadi ya emang ada peningkatan harga signifikan. Ini yang gue catat untuk gue demennya Mang Fagan tuh begini nih, ada catatan angka ya kan, ngeri angka. Ini buat yang teman-teman juga mungkin tadi yang dikatakan Mas Fajar juga masih belum paham. Jadi di tiap aparel kalau nggak salah pasti ngeluarin berbagai tipe. Kalau zaman baheula dulu kan ada promotion di Adidas. Kalau yang tahun kemarin di NB ada, kita pernah merasakan Elite ya kan. Sekarang Vapor istilahnya. Wah, gue bener-bener nggak tahu. Untuk yang replika itu harganya sekarang 70 pound. 70 pound di pasar bebas. Untuk yang Vapornya 100, kurang dikit, ya kan? Nah ini cuman kelebihannya sekarang kita kontrak dengan Nike ini, kita dari per lembar jersey-nya itu kita dapat kesepakatan bisa dapat komisi 20. Untuk klub 20%. Nah ini kita kembali lagi ke angka nih. Liverpool kemarin dari NB itu banyak menciptakan rekor angka penjualan. Nah, teman-teman harus tahu, dari 5 tahun terakhir ini, rata-rata penjualan Liverpool 1,2 juta lembar kain per tahun. Rata-rata ya, naik turun 1,2 juta lembar. Gede apa enggak tuh? Coba aja kalau anggap aja kita tahun ini, dengan adanya COVID, terus tapi adanya penurunan. Itu bisa naik turun, taruhlah angkanya sama, itu kira-kira kita bisa dapat pemasukan sekitar 16,8 juta pound dari penjualan jersey di luar kontrak dengan Nike tadi ya. Ini gede nggak nih sebetulnya kita jualan ini? Ternyata kalau kita dibandingin dengan angka-angka pemasukan, untuk penjualan ini masih jauh di bawah ternyata. Nomor 1, kita juara IPL kemarin dapat angkanya 175 juta. Dari hak siar kita dapat 152 juta. Kita gagal aja UCL 16 besar masih dapat pemasukan baru cair kemarin tuh diambil, gue yang ambil di bank 71 juta. Harus cair. Nah, tadi kan angkanya cuma 16,8 dibandingin dengan itu jauh. Jauh. Nah, ini Jauh. dari tadi 1,2 juta orang yang beli jersey. Menurut survei ini, secara global, Liverpool itu punya supporter atau punya fans 100 juta. Jadi kita baru 1% yang pakai jersey. 100 juta supporter Liverpool itu berapa persen dari populasi penduduk bumi, Ang? itu tadi, makanya tadi gue tambahin ya. Tadi yang dari Eca bilang sama Fajar bilang, tugasnya 3 orang tadi, kalau gue sih bilangnya pabrik figur. Pabrik ya. Pabrik. Kalau dari yang secara konsumen dia suruh ngolah. Menghasilkan. Dari angka 1,2 juta itu bisa menghasilkan mualaf baru bagi kita. Mualaf. Yang dapat hidayah kan? Hidayah ngikut masuk Liverpool. Yeah. Itu bukan Glory Hunter, bukan. Hidayah kalau di kita hidayah. Beda ya. Mualaf sama Glory Hunter tadi beda ya. Iya, ini dari hidayah. Jangan takut disebut itu karena kalian mualaf. Baru ngikutin itu mualaf. Aja, nggak masalah. Mualaf. Nah, yang menarik lagi, tadi kan bahas Fajar
sama yang lain-lain atasan nih masalah baju atas nih kan home. Kalau gue menarik bawahan nih, gue kan orang yang nyeleneh sedikit, biarin. Dari undangan itu gue pasti Fajar pasti udah nyari ulik-ulikan atas. Kalau gue ngimbangin nggak mungkin lah dia lebih jago. Kalah kelas. kalah kelas. Cari kolornya aja. Jadi ternyata ada fakta menarik guys. Bahasanya apa nih? Ada fakta menarik. Jadi tadi kalau atasannya itu dijual jersinya itu dijual 70 pound, bawahannya yang menarik, bawahan LFC itu dijual 35 pound. Tapi diulik-ulik lagi gue cari-cari, ternyata ada yang sama persis celananya ini dari Nike, namanya Dry Fit Park 3. Coba aja dicari itu ya, Dry Fit Park 3. Itu dijual cuman 12 pound. Cuman 12 pound. Berarti, ya kan, celana dengan bordiran LFC 35 tanpa bordiran 12 pound, berarti bordiran LFC seharga 23 pound. Hampir 2 kali lipat. Mahal bordirannya. Mahal bordirannya, 2 kali lipat. Berarti 2-3 kali lipat ya dengan adanya logo Liverpool di situ. Ya iya, berarti brand banget Liverpool itu. Brand. Bicara tentang harga yang tadi selangit, ini kan yang akhirnya memunculkan adanya KW, jersey KW gitu kan. Kemarin minggu lalu akun Twitternya LFC ID sempat gue baca itu sempat bukan ribut sih, lebih kepada diskusi tentang KW ini ya KW mau bajakan itu apapun salah pasti gitu kan. Kalian bertiga deh tentang jersey KW. Ya, KW ini kan lahir karena emang daya beli yang rendah sama orang melihat peluang pasar untuk itu gitu. Kalau menilik gua zaman dulu itu walaupun ada duitnya belinya susah kalau zaman dulu ya kan. Duitnya ada mau beli susah. Mau gimana gitu kan susah. Kalau sekarang ya banyak, cuma duitnya nggak ada. Kalian camkan ya zaman dulu berarti Ang Fagan udah mengalami masa-masa pahit. Kelihatan kok Adidasnya aja Formotion. Gua terlepas tadi setuju lah kalau itu ini cuma ini salah dari ya salah lah. Tapi kalau dari sisi gue itu ya semangat aja kalau dukung gitu loh. Kalau ada duit beli, ya kalau nggak ada uang ya mau apa lagi? Pakai yang punya, pakai yang bisa gitu aja. Apapun gitu kan. Apapun. Dan sesama ini nggak harus menghakimi lah mau pakai KW gitu-gitu kan. Enggak. Jar, jadi dari... kan kalau di stadion sebanyak itu dukung boleh disurvei yang pakai jersey pas dukung Liverpool lagi lawan Barcelona. Berapa banyak itu? 4-0 berapa gitu. Apakah orang melihat itu? Enggak juga kan. Kalau menurut gua gitu. Itu dari ya kita di support aja gimana. Gimana Cak pendapat tentang jersey KW? Seperti tadi lo bilang jersey KW itu kan ada karena pasarnya kondisi, ada. Ya. Pasarnya ada, ya nggak berhak juga. Walaupun kita di satu sisi dengan membeli jersey KW juga ada tidak akan membantu klub untuk malah merugikan. Artinya kalau ada penjualan berarti pemasukan berarti ujung-ujungnya nanti duit ujung-ujungnya transfer. Gue demen ngomongin transfer, ngomongin pendapatan terus transfer, kayaknya kita episode berikutnya ngomongin transfer. Iya, ini kita tunggu aja nanti episode berikutnya kita ngomongin transfer. Iya, secara garis besar aja ya, maksud gue ada jersey ini, lo artinya nggak akan memasukkan, kalau terganggu artinya ya entar lo nggak bisa beli pemain bintang, pemain bagus, marah-marah. Tapi dengan membeli produk asli, berarti kita tetap membantu klub menjaga dan kita setidaknya nggak gimana ya, lu nggak bisa mendukung langsung misalnya nggak bisa mendukung langsung Liverpool di tiap hari stadion, tapi lo bisa memberikan sumbangsinya ya itu tadi lo beli jersey ahli, tapi dengan catatan secara keuangan lo bisa finansial dan gue tidak menghakimi juga kalau seperti itu. Artinya mereka sendiri sih masing-masing. Jangan sampai rumah tangga terganggu karena colongan beli jersey, ya kan? Nah, itu dia bahaya itu. Apalagi jadi nggak nraktir pacar misalnya. Seperti itu. Nah, itu dia. Ya, Fajar nih, kayaknya Fajar nih, lebih ke Fajar sebagai desainer terus tahu ada bajakannya gitu. Gimana Jar? Rasanya Jar? Sedih ya Jar?
Tapi ya gitu sih, kalau menurut aku jersey itu kan barang tersier. Kalau emang kita belum sanggup, seperti kata Ang Fagan, nggak perlu dipaksain beli. Kita support bisa dengan cara lainnya. Terus Mas Reza juga benar, kalau kita beli jersey, income-nya yang resmi tentu ke klub. Tapi kalau dari sisi desainer, sisi itu ya, kalau aku ngelihat ada jersey di KWN ya sedih juga sebenarnya. Udah bikin capek-capek, terus tiba-tiba abis rilis nggak lama, tahu-tahu muncul. Ya gimana ya, sedih aja sih. Tapi ya itu tadi sih, balik lagi. Ada pasar tersendiri yang memang mereka nggak sanggup untuk beli ori, tapi mereka mau punya yang tampilannya mirip sama orinya, itu dia. Semua topik tentang jersey baru kita udah dibahas, dari mulai desain, kemudian harga, kelas, kemudian pengaruh daripada 3 public figure yang sangat terkenal, sampai dengan beli jersey KW. Jadi kalau kalian punya duit, spend wise. Minta izin orang tua kalian, minta izin istri kalian sebelum beli jersey, demi beli jersey terjadi sesuatu. Itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat jagoan-jagoan saya ini. Jika kalian rasa video ini informatif, silahkan lanjut dengan subscribe, tulis komen di bawah. Kalian juga boleh mengusulkan topik-topik yang akan kita bahas di episode berikutnya. Salam. Jika kalian rasa video ini informatif, silahkan. Alah, belum biasa jadi YouTuber, anjing.